Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Fatah, Perumahan Bojongmas 2 yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir ahkam, tafsir tentang hukum pada pagi hari ini, bab baru. Kalau pertemuan bulan yang lalu saya menjelaskan tentang puasa dan itikaf, itu udah selesai babnya. Babnya udah selesai, Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 189. Kemudian setelah bab puasa itu, faridatus shaum, itu ada satu bab lagi, yaitu bab masyru'iyatul qital fil Islam. Di dalam kitab ini disyariatkannya peperangan di dalam Islam. Namun mohon maaf, karena pertimbangan lain, kajian tentang bab masyru'iyatul qital fil Islam, disyariatkannya perang di dalam Islam, tidak saya sampaikan di dalam kajian ini, karena waktunya nggak tepat. Karena negara kita adalah negara yang damai. Nanti kalau masanya lagi begitu baru disampaikan gitu, babnya. Tapi bukan berarti kita menutup ilmu, enggak. Ya. Hanya saja momennya belum gitu. Karena betapapun kita belajar ilmu itu nggak boleh nyimpen atau nutupi ilmu. Seolah-olah ada bab yang tidak diajarkan. Seolah-olah ada bab yang tidak disampaikan. Saya tidak ada niatan itu. Ya. Karena kalau tidak menyampaikan ilmu, satu bab ditinggalin, itu yang dosa bukan jamaahnya, yang dosa ustadznya. Kenapa satu bab itu ditinggalin? Itu problem, ya. Ini juga pernah dialami kan, dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu senangnya nyimpen ilmu, merahasiakan ilmu. Kitab Yahudi, ya. Orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, itu salah satu penyebab kenapa Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Itu dia sering nyimpen ilmu. Ada ilmu yang harusnya di dalam kitab Taurat itu disampaikan, itu nggak disampaikan oleh orang Yahudi. Sehingga Allah murka, Allah bendu, Allah marah kepada Yahudi itu. Ya. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab itu sahabat yang alim, Pak. Pintar dia. Ka'ab itu sahabat yang sebelum masuk Islam dia pintar, dia alim, karena dia ahli Taurat. Yang namanya Ka'ab, ahli apa? Ahli kitab Taurat. Karena bapaknya itu juga alim dan dia ngaji sama bapaknya Ka'ab bin Ahbar itu. Dalam riwayat Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, dia pernah bilang begini, "Alamani abit Taurat illa sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduqa falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah." Kata Ka'ab bin Ahbar, saya dulu waktu kecil diajarin oleh ayah saya kitab Taurat. Illa sifron wahidan, kecuali satu lembar. Satu lembar itu nggak pernah diajarin oleh bapak saya. Kana yaktimuhu wa yudkhilu sunduqa. Satu lembar itu disimpan, dimasukkan ke dalam peti, lalu dimasukkan dalam laci lah kalau zaman sekarang, laci, kemudian dikunci, wajudkhiluhu sunduqa, dikunci rapat-rapat, satu lembar itu. Kalau dulu kan kita nggak dijilid begini, Pak, ya nggak, berceceran masih per lembar itu, nggak dijahit. Sekarang aja kita keren-keren, dijahit, dijilid kan. Kalau dulu nggak, per lembar seperti ini, per lembar satu-satu gitu. Nah, yang satu lembar ini disimpan oleh bapaknya, disimpan di dalam laci lalu dikunci. Falamma mata abi,
kata Ka'ab bin Ahbar, ketika ayah saya meninggal, saya penasaran, kenapa satu lembar itu nggak pernah diajarin oleh bapak. Saya ingin tahu satu lembar itu, sebab saya ngaji kitab Taurat, kata dia, itu dari awal sampai akhir selesai, hatam. Ini kok satu lembar nggak pernah diajarin gitu. Dicari itu dan ketemu, ada di dalam sunduk kotak. Kotak itu diambil, lalu dibuka. Setelah dibuka, faidha fihi, buka berat. Ini dibaca, faidha fihi nabiyun akhir zaman. Ternyata di dalamnya itu ada suatu berita yang akan lahir seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Dan beliau itu siapa? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab bin Ahbar itu karena alimnya ilmu Taurat, itu ta'akhkhara islamuhu. Masuk Islamnya belakangan dia. Enggak seperti sahabat-sahabat Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, itu duluan masuk Islam. Ka'ab bin Ahbar enggak masuk Islam langsung. Dia ingin membuktikan kebenaran kitab Taurat dulu. Taurat itu benar enggak sih? Ada nabi yang lahir di Mekah, hijrahnya di Madinah. Sekarang saya udah tahu nabinya udah lahir, adanya di Mekah, benar kitab Taurat itu. Satu pembuktian yang nyata bahwa nabi lahir di Mekah dalam kitab Taurat. Saya ingin membuktikan satu lagi, kata Ka'ab bin Ahbar, hijrah enggak nanti di Madinah. Kalau orang yang namanya Muhammad itu yang ngaku jadi nabi zaman itu, yang ngaku jadi nabi, hijrahnya di Madinah, nanti saya baru masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa Muhammad yang tertulis di dalam Taurat itu benar. Ka'ab bin Ahbar, kerennya kayak begitu semua. Ya. Maka begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu subhanallah, ini orang bener, ini beneran nabi, tanda-tandanya pas, cocok seperti yang ada di dalam Taurat. Maka dia langsung nyusul ke Madinah, dan dia menyatakan diri masuk Islam, menghadap Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk kita baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah illallah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, saya tidak bermaksud mengamalkan seperti orang Yahudi, itu tidak, ngelewatin ilmu, karena saya sampaikan apa adanya. Bab masyru'iyatul qital fil Islam, bab tentang disyaratkannya perang dalam Islam, saya lewatin, mohon izin. Enggak apa-apa Pak ya. Kita masuk langsung ke Al-Baqarah ayat 192 tentang itmamul haji wal umrah, disempurnakannya haji dan umrah. Jadi babnya ini bab haji ya. Mulai pagi ini kita akan menjelaskan tentang bab haji dan umrah sampai nanti bulan Sya'ban, bulan Rawah. Jadi sekarang udah bulan apa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Rawah. Puasa udah libur. Puasa udah libur. Jadi 4 pertemuan saya, karena sebulan sekali kan, 4 pertemuan kita ngaji tentang haji dan umroh mulai pagi ini. Baik, saya masuk ke ayatnya dulu.
lalu nanti saya terjemahkan ayatnya. Setelah saya terjemahkan, saya tafsiri sesuai dengan kitab ini, kitab tafsir Ahkam. Lalu setelah saya tafsiri baru masuk ke ranah hukum. Karena kitab ini sesuai dengan namanya adalah tafsir Ahkam, tafsir yang berhubungan dengan hukum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itmamul haji wal umrah, disempurnakannya haji dan umrah. Ya, haji itu memang harus sempurna. Demikian pula umrah. Kalau haji dan umrah nggak sempurna, ya sia-sia. Maka haji itu ada yang makbul, ada yang mardud, ya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima mereka yang hajinya sempurna, yang nggak diterima mereka yang hajinya tidak sempurna. Ini pentingnya haji. Kita pada pagi hari ini melalui kajian subuh berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang belum sempat haji, yang belum sempat umroh, semoga diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan haji dan umroh di Makkah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berangkat ke sana, kita ngaji dulu babnya, bab haji dan umroh. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sepotong aja dulu. Wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah haji, wal umrata, dan umrah, lillahi, karena Allah. Apa haji itu? Haji itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam, terutama bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang belum mampu, itu belum diwajibkan. Sementara umroh itu juga merupakan suatu kewajiban buat kita. Walaupun nanti akan ada pembahasan tentang hukum, apakah umroh itu wajib atau tidak. Pelaksanaannya umroh itu hampir sama dengan haji. Hanya saja itu umroh tidak wukuf, ya, tidak mabit, tidak wukuf. Sementara yang lainnya itu sama. Orang haji itu pasti umroh, tapi kalau orang umroh belum tentu haji, gitu, ya. Ini perbedaannya antara haji dan umroh. Apa yang dimaksud dalam tafsir Ahkam di sini? Sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Apa yang dimaksud tafsiran itu? Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu bi itmamil haji wal umrah al-ityanu bihima ta'minun kamili bimana sikahuma wa syara'ituhuma. Yang dimaksud sempurnakanlah haji dan umroh itu adalah al-ityanu bihima, melaksanakan haji dan umroh dengan sebaik-baiknya, dengan sempurnanya. Bimanasikahuma, dengan yang ibadah-ibadahnya dan ketentuan-ketentuannya serta syarat-syaratnya. Kenapa harus seperti itu? Sebab banyak orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh sampai di sana bengong. Sampai di sana pelangap-pelongo, keder dia. Melaksanakan apa, baca apa gitu. Maka agar tidak bengong, tidak pelongo-pelongo di sana, itu harus dibekali dengan ilmu. Ngaji dulu. Ya. Sehingga ketika kita melaksanakan di sana itu enak. Masuk Masjidil Haram ini doanya. Masuk Masjid Nabawi ini doanya. Ketika tawaf putaran pertama ini bacaannya. Putaran kedua ini bacaannya. Putaran ketiga ini bacanya. Itu beda-beda. Demikian pula saat sa'i. Saat sa'i ketika lari bacaannya apa? Itu semua ada ilmunya, jemaah.
Termasuk ketika lempar jumroh, lempar batu, itu juga ada ilmunya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, itu semua ada ilmunya. Nah, dohiron biada manasik ala wajhiha. Baik secara dohir dengan melaksanakan ibadah-ibadahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Syaratnya haji itu apa aja, itu kita harus tahu, ya. Ketentuan haji itu apa aja, yang dilarang dalam haji itu apa. Misalnya ketika ada cicak, boleh nggak saat haji membunuh cicak? Itu nggak boleh, bisa kena dam, Bapak. Jangan cicak, nyamuk sekalipun. Itu nggak boleh. Jadi gimana Pak kalau lagi tidur digigit nyamuk? Suruh pergi nyamuknya. Jangan ditampol. Karena membunuh nyamuk atau lalat itu kena dam. Damnya apa? Motong kambing 1 ekor. Gara-gara membunuhnya nyamuk. Kalau membunuh nyamuk aja suruh bayar dam 1 ekor kambing, kalau 10 nyamuk bagaimana? Bisa gak jadi pulang Bapak. Ngurusin dam itu, ya. Masya Allah gitu. Nah, yang seperti itu diilmoni. Karena betapapun kita beramal itu harus disertai dengan ilmu. Amalan apapun harus diilmoni. Bapak, sebab kalau tidak diilmoni, kalau nggak didasari dengan ilmu, itu ibadah akan kacau, akan sia-sia. Ya. Kalau haji terlalu berat, kalau haji terlalu awal, misalnya, ya, Bapak sholat aja deh, sholat, dan sholat Allahu Akbar, itu ada nyamuk di tangan Bapak, di tangan kiri, gigit. Ya. Ini menurut Bapak nih, nyamuk yang sedang gigit tangan Bapak di kiri, itu didiemin apa disuruh pergi? Diamin apa suruh pergi? Suruh pergi. Nah, nyuruh perginya itu, ya kalau didiemin kan nggak khusyuk Pak, iya nggak? Sakit, kelihatan lagi. Kalau suruh pergi, bagaimana cara ngusirnya? Boleh nggak kita tabok? Boleh nggak nyamuk kita tabok? Ya. Resikonya kalau nyamuk itu kita tabok, dia akan mengeluarkan darah. Nah, darahnya itu najis apa enggak? Najis. Orang yang ngaji itu nggak sembarangan ngusir nyamuk, bener ya? Tapi kalau orang yang nggak ngaji, nggak tahu ilmu, ada nyamuk tampol, darahnya muncrat. Itu damam masfuha, darah yang muncrat. Nah, darah yang muncrat itu najis ya Pak. Karena di tangannya itu ada darah nyamuk yang masfuh, yang muncrat, maka di tubuh kita ada najis. Pertanyaannya, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Karena ada najis. Lalu gimana Pak? Bapak keluar, bersihkan darah itu, lalu lanjutin, ya, masbuk. Tapi bagi yang nggak ngaji, ya udah, ada nyamuk, tabok aja udah selesai. Ya. Nah, ini pentingnya ilmu. Sehingga dengan kita membiasakan diri standarisasi dengan ilmu, aktivitas ibadah kita jadi sempurna. Puasa misalnya, puasa menjelang maghrib mendung Pak, ya, terus listrik mati sehingga tidak ada informasi tentang azan di TV. Karena kita kalau puasa kan untuk buka puasa itu nunggu azan yang ada di TV atau di
di masjid udah azan apa belum. Ya. Saat itu mati lampu. Bapak buka, ini udah maghrib belum ya? Tungguin, maghrib belum ya? Nah, terus bapak berpikir, wah ini udah maghrib. Biasa sudah maghrib kalau jam segini. Lalu bapak makan dan minum, buka puasa. Allahumma lakasum wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Minum. Alhamdulillah. Pas bilang alhamdulillah, lampu nyala, prat. Terus baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Tadi saya udah minum 1 gelas, ternyata baru adzan di televisi. Masya Allah. Nah, puasa bapak yang seperti itu sah apa enggak? Sah apa enggak? Secara hukum puasa bapak batal, karena bapak berbuka puasa belum waktunya buka. Padahal bedanya hanya setengah menit. Setengah menit itu bedanya. Iya. Baru bilang alhamdulillah, ternyata baru maghrib. Bapak puasanya batal dan itu wajib mengkodok selesai bulan suci Ramadan. Nah, hal-hal seperti itu harus diilmui. Lagi-lagi standarnya adalah harus ilmu. Tanpa kita mengkaji, tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, kita tentu saja akan kesulitan untuk melaksanakan satu ibadah. Balik lagi ke haji. Wa batinan bil ikhlas lillahi ta'ala, dan juga secara batin, kata Ali As-Sobuni dalam tafsirnya. Secara batin. Dengan bagaimana? Bil ikhlasi, dengan ikhlas. Jadi haji dan umroh itu secara batin harus disertai dengan keikhlasan. Mohon maaf kepada Pak Haji dan Bu Haji, gitu. Bapak Haji dan Ibu Haji yang sudah melaksanakan ibadah haji, jangan ada niat atau pamer atau riya ingin dipanggil haji. Dipanggil haji itu sesungguhnya sedikit agak problem. Problemnya adalah, Bapak tahu nggak asbabul wurud, panggilan haji itu dari mana itu? Orang pulang haji identik dipanggil haji. Itu warisan kolonial Belanda. Warisan kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk mengetahui masyarakat siapa saja yang sudah melaksanakan haji. Kenapa Belanda ingin tahu kepada orang-orang yang pulang dari haji? Sebab orang yang pulang dari haji itu rata-rata semangatnya berjuang melawan Belanda tuh makin sungguh-sungguh, makin menjadi-jadi, dan dia siap untuk menjadi pahlawan, siap mati untuk perang melawan Belanda. Itu namanya jihad. Ya. Semangat ibadahnya itu kuat, kencang, sehingga Belanda itu sedikit agak kerepotan kalau ada orang yang pulang haji, karena semakin gencar melawan Belanda. Nah, untuk mendeteksi orang-orang yang sudah haji, maka orang tersebut begitu pulang haji dipanggil haji oleh Belanda. Haji, sini haji. Iya. Jadi itu adalah panggilan barisan. Dan ternyata panggilan haji kepada seseorang itu hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada, Pak. Ya, di negara lain nggak ada.
Malaysia misalnya, ya orang ibadah haji sudah, nggak ada kemudian namanya Zaid, Haji Zaid, enggak. Di Brunei juga enggak. Ya, di negara-negara ASEAN itu nggak ada. Termasuk di negara-negara Eropa, Cina juga tidak ada. Ya. Di Amerika juga nggak ada, terlebih di Arab Saudi sendiri. Ya, contoh konkretnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad tuh udah haji belum? Udah haji belum, Pak? Udah. Tapi dipanggil Haji Muhammad nggak? Nggak. Abu Bakar udah haji belum? Dipanggil haji nggak? Nggak. Ya. Nah ini batinan bil ikhlas, dengan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Jadi haji itu karena Allah, umroh itu karena Allah, sholat juga karena Allah, puasa juga karena Allah. Sama-sama ibadah, sama-sama rukun Islam. Orang yang udah sholat ataupun yang belum sholat itu tetap dipanggil sesuai dengan namanya, tidak kemudian ditambahin S di depannya. Namanya Zaid, karena udah sholat dipanggil S Zaid. Kan enggak gitu. Iya. Orang udah puasa namanya Zaid, karena udah puasa dipanggil P Zaid, kan enggak. Tapi haji, karena udah haji dipanggil Haji Zaid. Ya. Oke lah, itu enggak masalah secara dohir, ya. Tapi secara batin itu sedikit masalah. Masalahnya adalah banyak di antara kita yang ketika sudah haji lalu pulang ke tanah air nggak dipanggil haji, itu nggak nengok. Itu masalahnya. Dipanggil haji tidak nengok, apalagi jawab, lu nggak tahu, gua udah haji. itu masalahnya. Gua udah haji plus. Lu tahu nggak haji plus itu berapa? 100 juta tahu. Itu masalah. Gitu. Ya. Jadi nilai ikhlasnya tuh nggak ada. Dia haji hanya semata-mata ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan kehormatan di mata manusia. Kalau hajinya hanya sebatas itu, ingin mendapatkan kehormatan dari manusia, itu yang kemudian disebut dengan haji yang mardud, haji yang ditolak, haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Saya itu punya jamaah di komplek Bea Cukai Sukapura, Jakarta Utara. Itu jamaahnya ibu-ibu. Setiap hari Kamis dia ngaji. Itu hampir seluruh jamaahnya ibu-ibu. Itu udah haji semua, Pak. Udah haji semua karena memang istri-istrinya pejabat itu. Di komplek Bea Cukai itu, istri pejabat. Itu udah haji semua. Namun yang jadi saya sendiri kagum gitu, jujur kagum. Itu enggak dipanggil haji. Mereka tuh enggak ada yang dipanggil haji, dipanggil namanya aja. Ibu Ija misalnya, Ibu Siti, padahal mereka sudah haji. Ketika saya tanya, Ibu udah haji belum? Sudah. Oh, belum. Kok enggak dipanggil haji? Ini Pak Ustadz, oh bikin ria aja. Itu jawabannya. Iya, dipanggil haji itu membuat kami jadi ria katanya. Masya Allah. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan. Itu bagus. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Min ghairi riya'in, tanpa didasari riya. Ya itu tadi. Karena panggilan haji itu sedikit agak problemnya tadi itu ada riyanya. Ingin dipanggil haji, kalau nggak dipanggil haji dia tidak nengok. Atau yang lebih ekstrim, dia tersinggung, marah itu karena nggak dipanggil haji. Ya, betul. Nah.
Ini ada syair, idza hajasta bimalin asluhu suh fama hajasta walakin hajasta al-ayr. Apabila kamu haji dengan harta yang enggak bagus, dengan harta yang haram, maka kamu sama sekali tidak haji sesungguhnya. Ya. Hajimu itu seperti bahir, seperti onta, tidak ada manfaatnya sama sekali. La yaqbalullahu illa kullu khalis. Allah tidak akan menerima haji seseorang kecuali mereka yang melaksanakan haji dengan cara yang ikhlas. Jadi kuncinya ada di situ, Pak, ikhlas. Ya. Karena memang semua amal itu harus didasari dengan ikhlas. Demikian pula kita sholat. Sholat juga harus didasari dengan ikhlas. Puasa juga harus didasari dengan ikhlas. Itu. Ya. Semua amalan termasuk haji. Nah, kalau sodako juga tetap harus didasari dengan ikhlas. Namun boleh nggak sodako terang-terangan? Boleh. Sodako terang-terangan itu nggak apa-apa. Ini ibu-ibu nih, bapak-bapak ngeluarin snack konsumsi. Ini kan namanya sodako terang-terangan. Ya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Itu. Ya. Imam Ali radhiyallahu anhu itu kalau sedekah mengamalkan dan dibagi 4 sedekahnya itu. Ya. Sedekahnya itu dibagi 4. Misalnya Ali punya uang 100.000. Itu 100.000 itu dibagi 4. 25.000 disedekahkan di malam hari. 25.000 disedekahkan di siang hari. 20.000 lagi disedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Yang 25 lagi disedekahkan secara terang-terangan. Itu 4 itu diamalkan oleh beliau. Bapak boleh sesekali ngamalin ilmunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, kalau sedekah dibagi 4. Terang-terangan, sembunyi, malam dan siang. Ya. Artinya di situ ada sedekah terang-terangan. Nah, ini termasuk sedekah yang terang-terangan. Masjid sedang dibangun, Bapak nyumbang 1 juta. Pak, ini sumbangan dari saya atas nama saya dan pahalanya buat keluarga saya. Tolong dibacakan surat Al-Fatihah saat sholat Jumat. Baik, Pak, akan saya sampaikan. Boleh nggak begitu? Boleh, jamaah. Ya, jangan dianggap riya itu. Itu namanya sedekah terang-terangan. Ya. Itu diperbolehkan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kendati demikian, tetap dasar awalnya itu adalah disertai dengan ikhlas. Baik, inilah tafsirnya, tafsir akam tentang haji dan umroh. Sekarang kita masuk kepada hukum. Bagian terakhir, masih ada 10 menit lagi. Jamaah rahimakumullah. Haji hukumnya apa, Pak? Wajib apa sunnah? Wajib. Pertanyaan kedua, kalau umroh itu hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Sunnah. Sebelah sini? Sunnah. Baik. Haji kita sepakat hukumnya wajib. Kalau umroh sunnah. Oke, kita ngaji ya. Kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awal, hal umroh wajibatun al haji. Apakah umroh itu hukumnya wajib seperti haji? Ikhtalafal fuqaha fi hukmil umroh. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukumnya umroh. Umroh itu wajib atau tidak? Ini ada perbedaan. Ya. Kalau di sini tadi sepakat haji wajib, umroh sunnah. Di kitab ini tentang umroh ada 2 pendapat ulama madhab yang 4 itu. Ya.
Fadhahaba Syafi'iyya wal Hanabilah ila annaha wajibatun kal hajj. Kelompoknya Imam Syafi'i dan kelompoknya Imam Hambali, Hanabilah, kedua-duanya berpendapat bahwa umroh itu hukumnya wajib. Ya. Umroh itu hukumnya wajib. Ini ngaji namanya. Ngaji itu harus pakai kitab, nggak pakai akal, enggak. Atau nggak pakai pengalaman, enggak. Atau nggak pakai katanya. Katanya sunnah, kata siapa? Bingung kan? Kalau ditanya begitu, katanya umroh itu sunnah, kata siapa? Ya katanya. Itu karena nggak ngaji pakai kitab. Tapi kalau bapak ngaji pakai kitab, umroh itu wajib, kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Nah itu jawabannya. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Emang ada kitabnya? Ada. Kitabnya apa? Tafsir Ahkam yang diajarin oleh Pak Ustadz Imam Zainal Abidin di Masjid Nurul Fatah. Ada tuh kitabnya. Emang bapak baca? Enggak sih, tapi tertulis di sana. Pak Ustadz yang menyampaikan. Nah, kalau bapak nggak percaya, baca sendiri. Jadi bukan katanya lagi, karena ilmu itu nggak boleh katanya. Ya, ilmu itu harus diambil langsung dari sumbernya. Ya. Dari mana Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengambil hukum bahwa haji itu, bahwa umrah itu wajib? Wa huwa marwiyun, yaitu mengambil riwayat an Ali dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Sahabat sekaliber Ali, sekaliber Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan sekaliber Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadril ummah wa bahri sahabat, lautan ilmu, ya, dan juga ahli tafsir pada zaman itu. Ketiga sahabat itu menyatakan bahwa umroh itu hukumnya wajib. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ali aja mewajibkan, Ibnu Umar juga mewajibkan, Ibnu Abbas juga mewajibkan. Maka kata Imam Syafi'i, saya mengikuti ketiga sahabat-sahabat itu. Ya. Gitu. Nah, mana dalilnya? Nah, ini dalilnya nih. Ya. Dalilnya adalah istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah ala madhabihim bi bid'ati adillatin nujijuha fi ma yali. Kelompoknya Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengambil dalil dengan pendapat yang beliau sampaikan bahwa umroh itu hukumnya wajib dengan dalil-dalil yang akan kami sebutkan di bawah ini. Dalil pertama, awalan qauluhu ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Yaitu surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 200, ayat berapa? 196. Ya. Itu dalil utamanya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Penjelasannya beliau Imam Syafi'i dalam mengkaji ayat tersebut, faqat amaratil ayah bil itmam wa huwa fi'lu syai' wal ityan bihi kamilan taman fadalla 'alal wujub. Dalam ayat tersebut itu menjelaskan dan jelas memerintahkan agar melaksanakan haji dan umroh itu sesempurna mungkin. Itu perintah. Kata Imam Syafi'i, itu perintah, dan perintahnya itu adalah agar melaksanakan ibadah secara sempurna. Karena itu adalah perintah dari Allah dan harus dilaksanakan dengan cara yang sempurna, maka perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu qaidul fiqhiyahnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah itu adalah wajib. Maka haji dan umroh itu dihukumi wajib, tidak lagi sunnah. Ya,
Nah, dalil kedua, saniyan ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih annahu qala li ashabi man kana mauhajjun falyuhallil bihajjatin wa umratin, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, annahu qala li ashabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, barang siapa yang bersamanya ada hajjun, hadiah, maka berhadiahlah saat haji dan umroh. Ada haji dan umroh disebutkan oleh Rasul. Itu menunjukkan haji dan umroh juga menjadi wajib. Jelas jamaah? Jelas, ya. Baik. Ini pendapat pertama, terakhir 5 menit. Pendapat kedua itu dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Ya. Wa dhahabal Malikiyah wal Hanafiyah ila annaha sunnatun. Kelompoknya Imam Malik dan kelompoknya Imam Hanafi berpendapat bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak jamaah yang tadi berpendapat mengatakan kalau umroh itu adalah sunnah, itu adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi. Sementara kita orang Indonesia itu madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan itu wajib. Nah ini dalam kehidupan kita sering-sering seperti itu. Kita madhab Syafi'i, tapi kadang-kadang kita juga mengikuti madhabnya Imam Malik dan Imam Hanafi. Betul nggak? Iya. Betul. Termasuk masalah jilbab misalnya, masalah jilbab. Iya. Jilbab menurut bapak-bapak, ya. Itu mukanya wajib ditutup apa enggak? Untuk ibu-ibu, wajib ditutup apa enggak? Wajib enggak? Untuk ibu-ibu jilbaban, pakai cadar, wajib apa enggak? Iya. Ya. Wajib. Itu lagi-lagi ada dua pendapat. Kalau Imam Hanafi termasuk Imam Malik, itu tidak mewajibkan untuk ditutup. Tapi kalau Imam Syafi'i itu malah mewajibkan. Ya, menurut Imam Syafi'i itu wajib. Nah ini kita dalam beramal, madhab kita Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang kita mengamalkan madhabnya Imam Hanafi. Gitu. Karena ibu-ibu dan juga mbak-mbak yang ada di Indonesia itu rata-rata mengamalkan madhabnya Imam Hanafi. Jilbabnya cukup segini saja, ya, mukanya, mata, hidung, mulut kebuka. Dan itu adalah madhabnya Imam Hanafi. Kalau sapi harus bercadar, ya. Nah ini sekali lagi madhab kita Syafi'i, tapi kadang-kadang mengikuti madhabnya Imam Malik, Imam Hanafi. Demikian pula masalah umroh, madhab kita Syafi'i. Kalau kita konsisten dengan madhab, mestinya kita berpendapat bahwa umroh itu hukumnya wajib. Teh manis sudah datang. Terima kasih. Ya. Tapi pada prakteknya kita mengikuti madhabnya Imam Hanafi dan Imam Malik yang mengatakan umroh itu hukumnya sunnah. Jelas ya Mas? Jelas. Nah, ini adanya di majelis, adanya di majelis ilmu, adanya di dalam kitab. Kalau kita nggak buka kitabnya,
kita nanti dari lahir sampai meninggal tetap berkeyakinan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Menurut siapa ya? Pokoknya sunnah lah. Tapi dengan kita ngaji kita melek, tahu hukum, oh ternyata sunnah itu menurut beliau, ya, Imam Hanafi dan Imam Malik. Wastadallal Malikiyah wal Hanafiyah ala annal umrata sunnatun bima yali. Imam Malik dan Imam Hanafi menunjukkan dalil-dalilnya bahwa umrah itu hukumnya sunnah. Yang pertama, ada mudzikril umrah fil ayah allati dallat ala faridatil haji mislu qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kata Imam Hanafi dan Imam Malik, di dalam ayat itu tidak dijelaskan adanya umrah itu wajib. Tapi kalau haji itu dijelaskan di dalam ayat bahwa haji itu fardu. Seperti walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu kata beliau adalah ayat yang menunjukkan bahwa haji itu wajib. Sementara umroh itu tidak disebutkan di dalam ayat itu. Karena tidak disebutkan, maka itu hukumnya sunnah. Ini ulama kalau lagi bertikai, ada argumen keren Pak. Sama-sama pakai hujah, sama-sama pakai dasar, sama-sama pakai dalil, sama-sama pakai ilmu. Itu ulama namanya. Ya, adu argumennya itu dengan ilmu. Kalau orang awam kan enggak. Adu argumennya dengan apa? Dengan otot. Udah marah-marahan gebrak meja. Gua mau sumpah. Mejanya digebrak gitu. Nah, itu tradisi ulama enggak? Adu argumen dengan bil hujjatil baligh gitu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala kata Imam Hanafi, wa'adzin finnas bil haji. Aku perintahkan kamu untuk menyeru kepada manusia agar menunaikan ibadah haji. Lagi-lagi haji disebutkan di dalam ayat itu, sementara umroh tidak disebutkan. Nggak ada ayatnya wa'adzin fil haji wal umroh, nggak ada. Yang ada wa'adzin finnas bil haji. Nggak ada kelanjutan umrohnya. Itu menunjukkan haji wajib, umroh sunnah. Kata Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Masya Allah, ya. Dan masih banyak lagi hadisnya yang tertera di dalam kitab ini, sampai ada 5. Ini kalau saya bacain semua bisa 6:30. Sarapan udah siap soalnya. Ya. Jadi efektivitas dan hemat waktu, ya. Emang sunnahnya kalau makanan udah siap, itu ngajinya jangan lama-lama. Sama seperti kita nih mau sholat, hidangan udah siap Pak, hidangan udah siap, makanan udah siap, tinggal makan. Lalu masuk waktu, tong, Allahu Akbar. Sholat dulu apa makan dulu? Bener. Makan dulu, baru sholat. Kenapa? Makanan udah siap Pak, makannya udah siap. Kecuali makanannya belum siap. Kalau makanan belum siap, masuk waktu sholat, makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, baru makan, karena makanan belum siap. Nah ini makan udah siap, udah berderet. Kalau diterusin ya konsentrasinya di konsumsi kan. Maka dari itu jamaah, saya simpulkan haji dan umroh itu sama-sama ibadah ke Makkah dan Madinah. Haji dan umroh dituntut untuk melaksanakan secara sempurna dan sebaik-baik mungkin. Watimul hajja wal umrata lillah. Ya. Haji dan umroh itu harus didasari dengan rasa ikhlas. Jangan hanya punya keinginan untuk mendapatkan gelar panggilan haji. Jangan. Karena itu adalah problem secara batin.
Tapi secara dohir bukan problem. Tapi secara batin itu adalah problem. Terakhir, haji dan umroh. Itu ada perbedaan pendapat. Untuk haji tidak ada perbedaan. Semua menghukumi wajib. Tapi untuk umroh ada perbedaan, yaitu ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sementara yang mengatakan itu sunnah adalah Imam Hanafi dan Imam Malik, dan semuanya ada dasar hukumnya. Baik, jamaah rahimahumullah, inilah kajian tafsir ahkam pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, jamaah yang sedang bagus Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ada titipan dari salah satu jamaah kita, minta doa dari bapak-bapak, minta doa dari ibu-ibu ya, untuk saudara kita, untuk teman kita yang sedang terbaring sakit bernama Agus Purwanto ya. Bapak Agus Purwanto, beliau sedang sakit ya. Kita doakan berkahnya ngaji, berkahnya majlis, berkahnya ilmu, berkahnya kitab tafsir. Semoga penyakit yang diderita oleh Bapak Agus Purwanto segera diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala proses pengobatannya, bisa kembali lagi di tengah-tengah keluarganya, bisa beraktivitas sebagaimana semula, dan bisa memberikan yang terbaik buat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Liridho illa wali syafaati rasulillah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa hibbai wa ila rijalil ghaib wa ashabin nawba wa ila ru'isihim summa ila hadrati silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah, khususan ila hadis Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidit Thaibatis Sufiyah Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi, summa ila hadrati silsilatis Syadiliyah, khususan ila hadis Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadili, summa ila jami' awliya illahi ta'ala, khususan ila hadis Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni wa Habib Ahmad Bapaki Kemusuh wa Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, summa ila hadrati jami'il muassis Mahat Tarmas fi Gunung Lembu Semantan, khususan ila Syekh Haji Habib Dimyati wa Syekh Haji Haris Dimyati wa Syekh Haji Hasim Ihsan wa Usulim wa Furwahim, summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati Agus Purwanto, Perumahan Bojong Mas 2. As'alukal barakah wal karamah wa syafa'ah wal ma'unah wassalamah wassihha wal afiyah. Allahumma shfi anta syafin syifaan la yughadiru saqman, liridha illa wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma aftah lana fa inna khairul fatihin, Allahumma arzuqna fa inna khairur raziqin, Allahumma ighfir lana fa innaka ghafurur rahim, Allahumma arhamna fa inna anta arhamur rahimin, Allahumma ansurna fa inna khairun nasirin, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah, wa balligh maqasidana ya Allah, wa balligh maqasidana ya Allah, wa balligh maqasidana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.